Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, dalam pertemuan kali ini saya akan membahas tentang sanksi pada UU ITE. Apa itu UU ITE? Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik disingkat UU ITE atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. Undang-undang ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Asas dan tujuan. Asas. Pemanfaatan teknologi ITE dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikat baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Tujuan. Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab, dan memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Istilah dalam undang-undang. Di sini ada istilah-istilah undang-undang, yaitu informasi elektronik, transaksi elektronik, teknologi informasi, dokumen elektronik, sistem elektronik, penyelenggara sistem elektronik, jaringan sistem elektronik, agen elektronik, sertifikat elektronik, penyelenggara sertifikat elektronik, lembaga sertifikat keandalan, tanda tangan elektronik, penanda tangan, komputer, akses, kode akses, kontrak elektronik, pengirim, penerima, nama domain, orang, badan usaha, dan pemerintah. Bab 7. Perbuatan yang dilarang. Pasal 27 ayat 1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Ayat 2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ayat 3. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Ayat 4. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan atau pengancaman. Nah, di sini ada contoh kasusnya, surat elektronik yang berujung penjara. Di sini ada kasus Prita Mulyasari. Dalam kasus undang-undang ini, Prita dikenakan vonis 6 bulan penjara dan dikenai denda sebesar 204 juta dikarenakan surat elektronik kepada pihak rumah sakit Omni Internasional terkait surat elektronik tentang ketidakpuasan pelayanan rumah sakit yang ia kirim tersebar luas. Nah, di sini juga ada kasus meme yang menghina. Jadi ada meme yang menghina yang meme ini tidak pantas dibuat oleh kita. Kita lanjut. Nah, di sini ada pasal 28. Pasal 28 ayat 1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Itu seperti berita-berita hoax ya guys. Ayat 2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, ras, agama, dan antar golongan. Itu seperti kasus penistaan agama. Pasal 29. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditunjukkan secara pribadi. Pasal 30 ayat 1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Ayat 2.
Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik atau dokumen elektronik. Ayat 3. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. Pasal 31 ayat 1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik atau dokumen elektronik dalam suatu komputer atau sistem elektronik tertentu milik orang lain. Ayat 2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau transmisi informasi elektronik atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik dari ke dan di dalam suatu komputer sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan penghentian informasi elektronik atau dokumen elektronik yang sedang ditransmisikan. Ayat 3. Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2, intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan institusi penegakan hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Ayat 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 32 ayat 1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik, dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Ayat 2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak. Ayat 3. Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya. Next, pasal 33. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Pasal 34 ayat 1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat pasal 27 sampai dengan pasal 33. Nah, untuk poin B itu sandi lewat komputer, kode akses atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar sistem elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 33. Ayat 2. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bukan tindak pidana jika ditunjukkan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian sistem elektronik untuk perlindungan sistem elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum. Pasal 35. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Pasal 36. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Pasal 37. Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap sistem elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia. Next, di sini ada keamanan sistem. Praktek bisnis yang menggunakan perangkat elektronik atau komputer dalam kegiatan bisnis cakupannya terlalu luas, maka perlu ada 5 komponen ini, yaitu semua bukti tadi diakui secara hukum setelah mendengarkan pendapat atau keterangan seorang ahli atau kusdontian dalam pasar modal ya. Poin 2.
Dokumen tersebut juga bisa diakui tanpa adanya keterangan jika sebelumnya telah ada sertifikasi terhadap metode bisnis tersebut. Poin 3. Dokumen elektronik adalah dengan mengandalkan pada hasil akhir sistem komputer, misalkan dengan output dari sebagai sebuah komputer yang hasilnya tidak didahului dengan campur tangan secara fisik. Ya, contohnya rekaman log internet, rekaman telepon, dan transmisi ATM. Poin 4. Perpaduan dari kedua metode di atas, yaitu metode 2 dan 3 ya. Poin 5. Sejauh mana keamanan suatu sistem dan keterlibatan dari orang terhadap sistem komputer tersebut. Karenanya biasanya kejahatan dengan menggunakan komputer atau internet melibatkan orang dalam. EDI, Electronic Data Interchange. Indonesia sudah menggunakan teknologi ini sejak 1967. Namun adanya pengadilan sendiri belum menerima bukti elektronik tersebut sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Nah, jadi di Indonesia ini belum Electronic Data Interchange itu belum bisa menggunakan, misalnya belum menerima bukti elektronik dari alat tersebut gitu. Nah, di sini ada tindak pencegahan. Tindak preventif lebih diutamakan dalam keamanan. Nah, di sini bisa kalian perhatikan ya, di poin 1 itu membuat password kombinasi. Gunakan kombinasi huruf, angka, dan simbol. Misalnya nih, di situ ada L0G1K4. Itu tuh jauh lebih susah untuk dihack dibandingkan Putih, Suci, Melati, Wangi. Itu seperti nama orang ya. Nah, di poin kedua itu ada gunakan keamanan tambahan pada FB. Misalnya Anda bisa menggunakan security tambahan yang akan meminta kode khusus yang dikirimkan ke HP bila akun FB Anda diakses melalui browser dari PC yang tidak dikenal. Contohnya itu seperti Anda menggunakan autentikasi 2 faktor. Nah, sekarang itu maupun di FB, WA, akun email, akun YouTube, apapun itu pasti ada autentikasi 2 faktor. Itu tuh mencegah agar orang lain itu masuk ke akun kita. Nah, pada poin ketiga itu gunakan antivirus yang memiliki fungsi browser protection dan firewall yang akan memberi peringatan bila situs yang Anda kunjungi itu tidak aman. Nah, biasanya kalau kalian menggunakan antivirus yang ada proteksi dan firewallnya itu, kalau kalian menggunakan atau membuka sebuah situs yang tidak aman yang banyak virusnya itu, pasti dia akan ada pemberitahuan kalau situs itu tidak baik untuk diakses. Nah, pada poin keempat itu tidak memberikan password kepada siapapun, maupun itu cowok Anda ya, maupun itu cewek Anda ya. Karena laki-laki yang kecewa sering berbuat nekat untuk menghancurkan Anda dengan segala cara. Nah, kebanyakan itu kan zaman-zaman sekarang itu ya, zaman-zamannya milenial, banyak pasangan itu sering tukar akun. Nah, sering tukar akun itu kayak tukar Facebook. Nah, si cewek pegang Facebooknya si cowok pegang Facebooknya si cewek. Nah, kalau pun dia berpisah atau apa ya, dia bisa menghancurkan Anda dengan akun yang Anda berikan itu. Jadi kepada siapapun mohon tidak untuk memberikan akun media sosial kalian. Nah, cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.